Salam semuanya jemaat GBI Raja Wali yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah masing-masing dalam rangka ibadah raya kita pada hari ini. Puji Tuhan, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua berada dalam kondisi sehat, walafiat, tubuh, roh, dan jiwa, semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu, untuk minggu pertama pada bulan Mei ini, sekaligus nanti hari ini ibadah kita dilengkapi dengan perjamuan kudus. Sebelumnya, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, penolong kami, penyelamat kami, pemilik hidup kami, masa depan kami. Hari ini kami mau bersyukur kepadamu Bapa, sebab pada hari ini kami semua umatmu, khususnya bagi jemaat GBI Raja Wali yang beribadah di rumah masing-masing dan semua orang yang mendengarkan kami pada siang hari ini, kami mau berdoa kepadamu Tuhan, khususnya dalam ibadah raya hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tanganmu. Kami rindu Tuhan hari ini kami mau mendengar firman. Kami mau mendengar Tuhan suaramu. Untuk itu Bapa, kami mohon pertolongan dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk mendengar, dan kemampuan untuk memahami, sehingga kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi pelaku daripada firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jamah semua umat-Mu yang mendengar pada hari ini. Dan Tuhan, begitu pula hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kami mohon juga pengurapan-Mu mengalir atas kami. Berikan kami hikmat dan juga pewahyuan daripada Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi sungguh boleh bertumbuh dan berakar serta berbuah lebat di dalam hati umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu itu dari awal, tengah, sampai akhir. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, suatu sukacita bagi kita di mana hari ini kita semuanya boleh berada di rumah, di mana kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya pada hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin merasa cemas, merasa khawatir, merasa ketakutan menghadapi hari-hari ini dan juga hari-hari yang ada di depan. Mungkin juga ada jemaat GBI Raja Wali di mana mengalami suatu kondisi mungkin kecewa, di mana kecewa di dalam hal pekerjaan tidak sesuai apa yang diharapkan, kecewa terhadap usaha, di mana usaha yang kita lakukan pada akhir-akhir ini tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan, dan atau banyak hal-hal lain juga yang membuat kita dalam keadaan kecewa. Untuk itu, sebagaimana tema pada hari ini yang telah dipersiapkan, yaitu move on terhadap kekecewaan atau move on dari kekecewaan. Kita juga percaya bahwa setiap orang berpotensi untuk mengalami kekecewaan, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini, termasuk kita yang beribadah pada siang hari ini, adalah memiliki potensi untuk mengalami kekecewaan. Seperti seorang istri terhadap suami kecewa, atau suami kecewa terhadap istri. Bisa juga orang tua kecewa terhadap anak-anaknya, ataupun juga anak-anak kecewa terhadap orang tua. Betul Bapak Ibu? Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita orang percaya dalam Tuhan, bahwa bukanlah orang-orang yang kecewa. Amin. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tentunya kita juga ingin tahu dulu bahwa secara psikologi, orang-orang yang mudah mengalami kekecewaan itu ada beberapa ciri-cirinya Bapak Ibu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu,
atau ada yang mau tahu? Nah, ciri-ciri orang yang kecewa itu bisa dilihat, dan bisa juga orang-orang yang kecewa itu bisa ada di mana-mana. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah mudah tersinggung. Kecuali Bapak Ibu jemaat GBI Raja Wali, semuanya orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Amin Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya pertama mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Ya, sedikit-sedikit tersinggung. Nah, jadi itu salah satunya ciri-cirinya. Yang berikutnya adalah benci yang tidak beralasan dalam jangka waktu yang panjang. Benci terhadap seseorang, tapi dipikir-pikir alasan untuk benci apa ya? Sebenarnya tidak cukup alasan untuk membenci seseorang. Tetapi itulah ciri-ciri orang yang kecewa Bapak Ibu. Gampang membenci orang. Lalu ciri-ciri yang berikut ini lagi adalah apa? Sulit untuk memaafkan. Nah, jadi sangat disayangkan bahwa orang-orang yang percaya, terutama jemaat GBI Raja Wali itu, kalau ada di antara kita yaitu sulit untuk memaafkan, itu berarti bahwa ibu itu atau bapak itu adalah sedang berada dalam kekecewaan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa jemaat GBI Raja Wali adalah orang-orang yang mudah memaafkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita semua adalah orang-orang yang mudah memaafkan orang. Karena firman Tuhan berkata bahwa ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena mengampuni orang adalah menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Mungkin ada lagi ciri-ciri berikutnya, yaitu tidak memiliki rasa terima kasih. Nah, apalagi bersyukur. Yang adanya apa Bapak Ibu? Tidak merasa, buat apa berterima kasih lah, itu mah sudah biasa. Nah, ini orang-orang yang kecewa seperti itu. Tidak merasa perlu berterima kasih terhadap orang yang suka menolong. Tidak perlu berterima kasih, tidak merasa perlu berterima kasih terhadap orang yang sudah memberikan tenaga waktunya untuk dia. Mengapa dia tidak merasa perlu berterima kasih? Karena rasa kecewa itu masih disimpan-simpan di dalam hatinya. Lalu kemudian apa? Orang yang kecewa itu ciri-cirinya apa? Keras kepala. Amin. Keras kepala. Ya, jadi keras kepala. Kalau dulu Tuhan berkata kepada bangsa Israel itu adalah bukan keras kepala tapi tegar tengkuk. Ya. Nah, jadi ini apa? Keras kepala. Dan kemudian selain keras kepala juga menggerutu. Apa aja? Menggerutu, 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 dan menggerutu terus menerus. Seharusnya sebagai orang yang sudah percaya itu bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tetapi apa? Bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana pujian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, harusnya orang yang percaya itu bukan mengerutu, bukan bersungut-sungut, tetapi apa Bapak Ibu? Harusnya apa? Bersyukur apapun yang terjadi. Mengucap syukur, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kamu. Dan kemudian ada ciri-ciri yang terakhir ini. Ini yang terakhirnya. Masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu ciri-ciri yang lain daripada orang-orang yang kecewa. Saya percaya bahwa di jemaat GBI Raja Wali ini, sekalipun menghadapi berbagai masalah pergumulan dan juga persoalan, bahwa tidak ada jemaat yang kecewa saat ini. Amin. Apa ciri-ciri yang berikut? Suka mengkritik tajam dan menyakitkan hati. Mengkritik, lalu kata-katanya itu menyakitkan hati. Itu ciri-ciri orang yang kecewa. Oleh karena itu Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang mundur sebab mereka mengalami kekecewaan dalam hidup mereka. Bisa mundur terhadap pelayanan, bisa juga mundur teratur terhadap ponsel kita di tempat kita masing-masing. Bisa mundur juga dalam hal, biasanya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Bisa mundur secara teratur dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan di gereja.
Jadi apa ini bisa dialami? Karena apa dia bisa mundur? Karena kekecewaan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahkan mungkin juga suatu saat nanti kalau sudah menumpuk masa bisa juga Bapak Ibu bisa mundur dari iman. Untuk itu Bapak Ibu ya, jangan kita pernah kecewa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa ada 3 prinsip. Berapa Bapak Ibu? Ada 3 prinsip. Ya. Jika kita ikuti dan kita terapkan, maka akan dapat menolong kita. Sebagaimana tema tadi apa? Movement dari kekecewaan. Jadi ada 3 prinsip yang menolong kita untuk move on, bukan movement, maaf. Move on dari kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Halo, mari Bapak Ibu yang saat ini sedang galau-galau, mari yang saat ini sedang kecewa, mari kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa move on dari kekecewaan itu sendiri. Ada prinsipnya yang harus kita ikuti, ada caranya yang harus kita ikuti. Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Mau tahu Bapak Ibu? Amin. Yang mau tahu katakan amin. Amin. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita buka dulu Alkitab kita. Amsal 2 ayat 10. Amsal 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, untuk move on daripada kekecewaan itu dikatakan ada hikmat dan ada pengetahuan. Artinya bahwa ada pengetahuan, artinya orang percaya itu jangan bodoh. Amin Bapak Ibu. Nah jadi oleh sebab itu kesimpulannya yang pertama, untuk kita move on dari kekecewaan, hadapi kenyataan bahwa hal itu telah terjadi. Kita jangan hidup pada masa lalu, bahwa memang masa lalu kita pernah dikecewakan. Mungkin oleh teman kita, bahwa memang di waktu-waktu yang lalu kita pernah mengalami kekecewaan, mungkin oleh pimpinan kita di kantor. Mungkin pada waktu-waktu yang telah kita lalui, kita pernah dikecewakan, atau kita kecewa terhadap pekerjaan kita, atau kita kecewa terhadap hasil usaha kita. Tapi itu saudara, bahwa itu sudah lewat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, di mana pada hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kita harus menghadapi kenyataan ini. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masalah itu adalah sudah selesai. Mari kita arahkan hidup kita kepada masalah yang ada di depan kita. Jadi dalam hal ini bahwa kita harus menjadi seorang yang bijaksana. Hikmat, dikatakan bahwa hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Hikmat itu Bapak Ibu berasal dari mana? Yaitu bersumber dari Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan yang memberikan dengan cuma-cuma. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita jangan menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri atau dengan akal pikiran kita sendiri, tetapi kita minta pertolongan Tuhan, yaitu hikmat. Sebab hikmat itu akan menuntun kita di dalam mengambil keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Untuk itu Bapak Ibu, kita butuh hikmat, yaitu hikmat yang daripada Allah, hikmat yang praktis, dan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua untuk supaya bisa move on dari kekecewaan itu, yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam menghadapi kekecewaan tentunya kita butuh yang namanya kekuatan. Ya. Dan Paulus berkata bahwa kekuatan ini
kami mempunyainya dalam bejana tanah liat. Apa itu bejana tanah liat? Yaitu tubuh kita. Ya. Dalam tubuh kita ini sebenarnya ada kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari mana? Yaitu yang berasal daripada Allah, yang disebut dengan kuasa. Nah, jadi oleh sebab itu untuk bisa move on dari kekecewaan, maka kita membutuhkan yang namanya kekuatan yang tersimpan dan ada di dalam kita, yaitu kuasa daripada Allah. Jadi kita bangkit, move on, ya, untuk berpindah ke dalam kehidupan yang baru, yaitu harus dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan daripada diri sendiri. Ada orang kadang-kadang dia kecewa, tapi dia pura-pura bahagia, dia pura-pura enak, pura-pura senang, pura-pura tenang. Karena itu bahwa kita harus mengatasi kelemahan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah, yaitu kuasa yang tersimpan, yang ada di dalam diri kita. Dengan kekuatan Allah, maka kita akan bangkit. Dengan kekuatan Allah, kita bisa menyatakan kepada dunia, bahkan kita bisa menyebarkan kasih Tuhan kepada dunia, tapi bukan membawa kebencian karena kecewa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu percaya bahwa di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini, ada kekuatan Allah yang membuat kita bisa move on kembali kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, untuk bisa move on dari kekecewaan. Poin yang ketiga yaitu membawa rasa kecewa itu kepada Allah. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Membawa kecewaan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Yang percaya katakan amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Untuk bisa move on dari kekecewaan Bapak Ibu. Jadi poin ketiga ini mengatakan membawa rasa kecewa itu kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Kita kecewa terhadap apa? Kita bawa di hadapan Tuhan. Banyak orang kalau dia kecewa bukan bawa kepada Tuhan, tapi bawa kepada teman-teman, bawa kepada yang lain-lainnya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus bawanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membawanya kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bawa kepada Tuhan, bawa kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Bawa kepada Yesus. Dan Yesus itu di sini dikatakan, Dia katakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin bahwa kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan percaya, ketika kita menyerahkan semua kekecewaan itu satu persatu di hadapan Tuhan, maka Allah akan menyelesaikannya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada siang hari ini untuk move on dari kekecewaan. Biarlah setiap umat Tuhan, umat Gembira Jawali, mungkin ada yang sedang kecewa saat ini Tuhan, kecewa terhadap anak-anak, kecewa terhadap orang tua, atau juga ada istri yang kecewa terhadap suami, atau ada juga istri kecewa terhadap suaminya. Ataupun juga Tuhan, ada juga orang kecewa karena hidupnya belum berhasil dalam kehidupan ini. Hamba-Mu pada saat ini berdoa bagi mereka yang sedang keadaan kecewa, supaya jalan keluar yang mereka hadapi Tuhan untuk bisa move on dari kekecewaan ini. Untuk itu kami mohon Roh Kudus tercurah atas mereka.
Terima kasih firman-Mu ini Tuhan materaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin.